Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's paradise. Halo, assalamualaikum. Ini adalah salah satu laptop yang Huawei bawa ke Indonesia tahun ini. Namanya MateBook D14, di mana angka 14 menunjukkan dimensi layarnya ya. Dan bandrolnya adalah, bentar, coba tebak harganya dulu deh. Kalau teman-teman lihat penampakannya seperti ini, di mana bodinya terbuat dari metal dan warna space gray begini, lalu punya bezel layar yang sangat tipis seperti ini, dan bobotnya hanya 1,38 kg, dengan ketebalan 15,9 mm, kira-kira harganya berapa? Ya, kalau tebakannya di angka 20 jutaan, saya rasa wajar ya kalau melihat bagaimana premium looks dari laptop ini. Apalagi kalau sudah pegang sendiri dan merasakan solidnya build quality dari MateBook D14 ini. Tapi, laptop ini harganya 10 jutaan saja, yang menurut saya membuatnya nampak menarik karena looksnya yang tak biasa di level harga segitu. Nanti kita bahas performanya ya. Sekarang, saya akan sebutkan dulu beberapa hal penting berkenaan dengan hardware dari notebook ini. Mulai dari display ya, layar 14 inchinya punya panel IPS anti-glare dengan resolusi Full HD. Kecerahannya 250 nits dengan sudut pandang mencapai 178 derajat ya. Sementara rasionya adalah 16:9 yang sangat umum. Dengan screen to body ratio yang cukup tinggi mencapai 84%. Dan kalau kamu mencari web kameranya, maka posisinya sama seperti di MateBook X Pro, yaitu pop-up pada tombol di antara F6 dan F7 ya. Ada lampu indikator apabila kamera digunakan dan sudut pandangnya saya rasa lebih pas ya sekarang. Resolusinya 1 megapiksel, jadi bisa dipakai untuk video call di HD 720p ya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, ini dia perekaman dengan webcam dari Huawei MateBook D14 ya. Saya harus ngeliat ke bawah, tapi ngerasanya angle-nya lebih pas sekarang ya. Kemudian silakan dicek juga untuk audionya. Kebetulan ada noise background untuk suaranya. Ya, ada suara pompa air kayaknya di belakang. Kedengeran nggak? Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Huawei mempertahankan pola yang sama ya pada keyboardnya, di mana tombol FN bisa dikunci dengan menekannya sendirian. Kemudian tombol arrows atau arah bisa berfungsi sebagai home, and page up dan page down saat dikombinasikan dengan tombol FN ini. Saya suka tombol powernya yang tidak masuk ke dalam layout keyboard ya. Tombol ini pun berfungsi sebagai fingerprint reader yang sejauh ini akurat dan juga responsif. Ada 3 level backlight di keyboardnya dan key travel dari tombol-tombolnya so far enak ya buat dipakai mengetik, no problem at all. Hinge dari laptop ini bisa dibuka hampir hingga lurus 180 derajat. Hanya memang lid dari MateBook D14 ini tak bisa dibuka dengan satu tangan. Lalu untuk portsnya ya sekarang, di sisi kanan ada USB Type A 2.0 dan audio jack combo 3,5 mm. Di sisi kiri, ada USB Type-C port yang bisa dipakai sebagai DC input, lalu ada charging indikator, USB Type-A 3.0, dan juga HDMI port. Yap, tidak ada card reader ya pada laptop ini, walau ini sebetulnya bukan masalah ya buat saya, namun saya berharap ada satu port USB Type-C lagi, jadi tak harus giliran antara kabel charger dengan kabel data untuk smartphone. Mungkin solusinya adalah penggunaan Huawei Share ya, yang mana saya pernah tunjukkan di video MateBook X Pro dulu. Di situ, kita bisa lihat bagaimana mudahnya memindahkan data dari smartphone Huawei ke MateBook ini. Bila diperlukan, fitur multi-screen collaboration juga hadir. Sayangnya, saat saya menguji notebook ini, tak ada smartphone Huawei yang bisa saya coba. Nah, varian yang dijual resmi di Indonesia dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 7 3700U dan integrated GPU Radeon RX Vega 10 ya. RAM-nya 8GB DDR4 2400 MHz dual channel dan storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe sebesar 512GB ya. Wi-Fi-nya sudah support 2,4 dan 5 GHz dengan Bluetooth 5.0. Disertai baterai lithium polimer berkapasitas 56 Wh. Performanya seperti apa? Nah, sesuai kegiatan saya yang banyak di content creation, laptop ini pun saya jajal untuk kegiatan seperti browsing, paperwork di Office Suite, dan menulis naskah, hingga yang paling berat adalah video editing. Hasilnya, untuk browsing multi-tab termasuk video streaming, lancar jaya tanpa kendala. Paperwork dan typing juga pastinya aman sentosa ya. Lalu gimana untuk video editing? Ini adalah bagian di mana saya terkejut. Melihat spek di atas kertas, saya tak berharap banyak sih sebetulnya, namun kenyataannya malah berjalan baik. Previewing, cut and trim video, pre-render, semuanya berjalan dengan smooth. Oh ya, saya bekerja dengan video editor Wondershare Filmora ya, versi 9.6. Untuk masalah suhu, ini juga sudah oke, di mana hanya terasa sedikit hangat di dekat hinge-nya saja. Lalu saya tes untuk rendering video pada resolusi 1080p 24fps juga. Kemudian saya atur bitrate tertinggi yang Filmora bisa, dan saya sengaja membuka beberapa tab di Chrome. Dengan salah satunya memainkan video musik di YouTube. Lalu saya buka juga Office Suite, Spotify, WhatsApp Desktop, serta tak menghubungkan notebook ini ke chargernya. Kemudian saya mulai menghitung waktu yang dibutuhkan untuk rendering ya. Pada skenario pertama, saya ngerender video unboxing dengan 2 angle atau roll ya, ditambah 1 audio track dan 3 layer untuk teks dan watermark.
Hasilnya, video dengan durasi sekitar 9,5 menit selesai dirender kurang dari 10 menit. Ya kurang lebih sekitar 9 menitan lah. Lalu di skenario kedua, saya render video full review dengan banyak sekali footage yang saya trim dan pasang. Mungkin sisanya kurang lebih sama ya. Tambahan 2 audio track dan 3 layar visual. Kali ini durasi videonya adalah 10,5 menit dan selesai dirender dalam waktu 14 menit saja. Di skenario ketiga, saya render video yang sama dengan skenario kedua tadi, namun kali ini semua aplikasi lain saya tutup dan saya colokkan charger dari MacBook D14 ini. Hasilnya, selesai render kurang dari 12 menit. Wow, that was fast ya. Perbandingannya dengan laptop lain yang menggunakan Intel Core i7 1065G7 dengan GPU Intel Iris Plus dan RAM 16GB yang membutuhkan waktu 13 menit untuk skenario ketiga ini. Jadi rasanya lebih cepat dan rasanya lebih lancar juga ya waktu previewing. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Oh ya, untuk baterai, saya mencoba browsing dan paperwork selama 2 jam, ditambah menjalankan skenario render video pertama dan kedua tadi, ternyata masih menyisakan baterai laptop ini sebesar 46% ya. Dan ini juga bisa dikatakan cukup hemat. So, saya benar-benar bisa memasukkan Huawei MateBook D14 ini ke dalam daftar rekomendasi apabila nanti ada yang nanya, laptop 10 jutaan yang kuat buat ngedit apa ya? Yang patut dipertimbangkan paling hanya masalah jumlah ports. Apakah kira-kira cukup untuk kebutuhanmu? Dan juga masalah RAM-nya yang ternyata non-upgradable ya. Sisanya 2 thumbs up lah buat Huawei MateBook D14 ini. Performanya ternyata bisa diandalkan, plus looks elegannya berbanding lurus dengan solidnya build quality. Bener, dengan harga segitu sih menurut saya nggak sebanding lah ya. Dalam artian, apa yang kita dapatkan malah jauh lebih baik dari apa yang harus kita bayar. Good job Huawei, semoga bisa menembus persaingan di antara pemain lama di ranah perlaptopan Indonesia ya. Video kali ini akan saya tutup dengan tes speakernya. For your information lagi, speakernya stereo, bottom firing. Bagi saya powernya cukup, kontrol pun terjaga, namun bassnya sedikit kurang menonjol. Ya gimana selera juga sih sebetulnya ya, tapi buat penggunaan sehari-hari sih udah oke. Sip, dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.